Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farul Rozi serta teman saya Widya Ayu dan Riana Bilasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Asbabun An-Nuzul. Turunnya Al-Quran merupakan sebuah anugerah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana wahyu itu diturunkan kepada makhluk termulia serta utusan manusia pilihan, baik kesempurnaan akhlak dan fisik, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang merupakan nabi terakhir umat Islam dan yang kelak memberi syafaat di hari akhir. Telah diturunkan wahyu pertama saat di Gua Hiro, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari sini dapat diketahui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 4 sifat wajib yang dimiliki beliau, diantaranya yaitu tablik, memiliki arti menyampaikan risalah, wahyu dari Allah kepada umat manusia secara terus-menerus dan berangsur-angsur. Dalam hal menafsirkan Al-Quran, Asbabun An-Nuzul berperan sangat penting dalam memahami konteks histori daripada peristiwa yang terjadi. Ketika itu banyak ayat yang turun di dalam berbagai surah yang berkenaan ada suatu peristiwa dan hanya ada sebabnya, yaitu satu. Dan asbabun nuzul kadangkala berupa peristiwa atau berupa pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Para penafsir menggunakan Al-Quran sebagaimana nantinya dilakukan penafsiran agar dapat memahami isi kandungan dengan paham dan benar. Karena dengan tafsir bertujuan memudahkan isi yang ada di dalamnya mampu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan zaman yang terjadi memang menuntut manusia untuk berkembang dan melakukan hal-hal baru dalam segala aspek kehidupan. Dengan itu, Al-Quran mampu menjadi petunjuk dalam hati manusia agar tetap berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebab Al-Quran, kitab Allah yang dari dulu isi dan tulisannya sama dan di dalamnya mengandung banyak pendidikan hidayah, pencerahan tanpa adanya didahului sebab. Seperti ayat yang menceritakan tentang hari kiamat, nikmat, dan azab kubur. Ayat ini turun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada umat manusia bukan sebagai tanggapan atas jawaban yang tengah berlangsung. Namun ada pula ayat yang diturunkan sebagai menjawab atas kejadian yang sedang berlangsung saat wahyu diturunkan, misal seperti masalah-masalah yang tengah dihadapi Rasulullah saat melakukan dakwah. Ayat-ayat turun dengan sebab-sebab sehingga disebutlah dengan asbabun nuzul. Adapun pengertian asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul berasal dari kata asbab, merupakan kata jamak yang berasal dari kata tunggal sabab yang memiliki makna sebab. Sedangkan nuzul yang asal katanya nazala dengan memiliki makna turun. Jadi, asbab an-nuzul dapat dimaknai dengan sebab-sebab atau alasan-alasan turun suatu ayat di Al-Quran. Secara etimologis, makna asbab nuzul merupakan sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, dapat diartikan dalam penggunaan asbab al-nuzul, yaitu dipergunakan secara khusus, artinya apa? Sesuai, yaitu turunnya Al-Quran. Dan dapat dipahami arti dari asbab al-nuzul bermakna ada hal-hal yang menjadikan sebab atau alasan turunnya Al-Quran yang mana dapat menjadi jawaban penyelesaian atas pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya perlu dijawab oleh Allah secara langsung melalui firman-Nya. Kemudian ada pengertian asbab al-nuzul menurut para ahli. Yang pertama yaitu mana al-haddan, peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi.
baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Yang kedua, yaitu pengertian asbab al-nuzul menurut Az-Zarhani ialah hal khusus atau suatu yang terjadi serta hubungannya dengan turunnya ayat Al-Quran yang fungsinya sebagai penjelasan hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Ketiga, menurut Subuh Salih, sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang itu menyiratkan, memiliki makna tersirat sesuatu peristiwa sebagai apa? Respon atas penjelasan terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, itu menjadi penjelasan akan hukum-hukumnya. Kemudian menurut As-Sabuni, yaitu asbab al-nuzul, suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu ayat atau beberapa ayat dari mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan. Jadi, menurut para ahli tokoh ulama itu, asbabun nuzul itu pengertiannya sama. Hampir sama. Jadi seperti halnya kejadian peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran itu dalam rangka apa? Menjelaskan, menjawab, menerangkan masalah-masalah yang ditanyakan oleh kejadian tersebut. Seperti itu. Asbab al-nuzul mikro dan makro. Dalam perspektif mikro, berarti kondisi yang melatar belakangi turunnya ayat atau beberapa ayat yang menjelaskan kondisi atau hukum kondisi tersebut pada hari turunnya ayat. Pedoman dasar para ulama untuk mengetahui asbabun nuzul melalui riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah, maka dia benar meskipun riwayatnya berbeda dengan orang lain. Karya Ibnu Jarir Al-Tabari semasa hidup pada akhir abad 9-10 Masehi, kaum muslimin dihadapkan tentang pluralisme etnis, religius, ilmu pengetahuan, pemikiran, keagamaan, dan heterogenitas kebudayaan dan peradaban. Disadari atau tidak, telah terjadi kultural dengan ragam muatannya. Perubahan terus-menerus terjadi pada masyarakat dan dinamikanya. Hal ini yang mewarnai cara berpikir kaum muslimin sebagai dampak logis yang tak dapat dihindari. Dari segi linguistik, Ibnu Jarir At-Tabari sangat memperhatikan penggunaan bahasa Arab sebagai pegangan dan dengan berpedoman pada syair-syair Arab kuno untuk menjelaskan beberapa kosakata, acuan terhadap ilmu gramatika atau ilmu nahwu, dan lain sebagainya. Beliau juga sangat kental dengan riwayat-riwayat untuk sumber penafsiran yang disandarkan kepada sahabat Nabi, tabi' dan tabi'in al-tabi'in melalui hadis yang telah diriwayatkan. Untuk memperlihatkan keahlian dalam sejarah asbabun nuzul, maka ayat yang dijelaskan selalu berkenaan dengan aspek historis atau sejarah yang dijelaskan secara panjang dan mengambil riwayat-riwayat dari orang Yahudi dan Nasrani yang sudah masuk Islam. Ada 3 pernyataan tentang historis atau sejarah yang dikemukakan Al-Tabari. Yang pertama yang menekankan esensi tauhid dan dari misi Nabi. Yang kedua adalah pentingnya pengalaman umat untuk konsistensi pengalaman sepanjang sejarah. Berkaitan dengan cara membaca Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Al-Tabari menjelaskan ada 3 tanda baca. Yang pertama, mak dengan bacaan pendek, panjang, dan dengan membaca fathah sehingga beliau menjelaskan tentang makna ta'wil dengan mak dibaca panjang dengan berdasarkan kepada riwayat dari Ibnu Quraib dan Ibnu Abbas, sehingga mereka memiliki konsep bahwa pengetahuan tentang asbabun nuzul hanya dapat diketahui nakli dan
periwayat hal ini tidak ada tempat untuk berijtihad. Metode yang digunakan ulama kuno seringkali melupakan sisi internalnya, hanya mentarjikan riwayat-riwayat saja atau kadang juga melupakan hal eksternalnya, hanya mengandalkan analisis formal terhadap bahasa teks yang dapat menyebabkan terjerumus dalam kekeliruan seperti hal yang dialami mutakalimin saat menginterpretasikan teks. Mereka hanya mengandalkan konsep majas atau metafora saja. Konsep tersebut dapat merubah ideologis. Para ulama sudah membuat kriteria untuk menyikapi asbabun nuzul lewat riwayat. Yang pertama, apabila ada dua riwayat yang berbeda dan salah satunya lebih sahih dan lainnya tidak, maka yang dipegang adalah riwayat yang lebih sahih. Yang kedua, apabila sanad dari riwayat tersebut sama kesahihannya, maka salah satu diutamakan apabila perannya menyaksikan kejadian tersebut. Yang ketiga, apabila dua riwayat tersebut sulit diterjikan, maka pemecahannya adalah diasumsikan ayat yang turun berulang-ulang sebagai sebab yang disebutkan. Dalam perspektif makro adalah yang mencakup realitas sosio-historis pada waktu ayat turun, kondisi sosial masyarakat, politik, psikologi nabi, ekonomi dan budaya, dan lain-lain. Fazlur Rahman berkomentar bahwa Al-Quran seringkali dikomentari tentang dibutuhkannya alat-alat ilmiah untuk mengontrol kemajuan Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, untuk memahami Al-Quran tidak hanya dibutuhkan ilmu pengetahuan tentang bahasa Arab saja, tetapi juga harus mempelajari tentang idiom-idiom pada zaman Nabi. Yang kedua adalah tradisi historis tentang laporan-laporan yang memahami perintah Al-Quran di lingkungan Nabi. Sesudah persyaratan tersebut terpenuhi, baru menggunakan akal atau nalar manusia. Yang ketiga adalah asbab al-nuzul, turunnya Al-Quran perlu dimasukkan untuk penerapan makna yang tepat dari Allah. Akan tetapi, para ulama fiqh dan dogmatis muslim salah faham tentang masalah dan perintah-perintah hukum ketetapan Al-Quran dengan beranggapan berlaku bagi setiap masyarakat bagaimanapun kondisinya, struktur dan dinamika masyarakat. Salah satu bukti yang dilihat Fazlur Rahman menyatakan bahwa ulama fiqh semakin lama semakin berpikir secara harfiah. Tercantum dalam fakta bahwa pada abad kedua Hijriah atau 8 Masehi, doktrin hukum Islam mulai membuat perbedaan sangat signifikan antara kata-kata yang tercantum dalam nas. Bahkan pada saat awal periode kaum muslimin menafsirkan Al-Quran sangat bebas, tetapi pada masa setelah perkembangan fiqh selama akhir abad 1 atau 1 Hijriah atau 7 Masehi sampai 2 Hijriah atau 8 Masehi yang ditandai dengan timbulnya tradisi perkembangan penalaran analogi dan teknis atau ilmu mantik, para ulama fiqh ketat dengan mengikat diri mereka sendiri serta masyarakat kaum muslimin pada teks kitab suci, sehingga kedudukan hukum dan teologi Islam terhimpun oleh beratnya harfiasme. Keraguan yang timbul akibat kekalahan dan penyerangan politik menjadikan kaum muslim secara psikologis kurang mampu konstruktif dan kembali memikirkan warisannya dan menjawab tantangan intelektual dan pemikiran modern. Islam secara internal tak mampu merekonstruksikan dirinya sendiri, dan apapun yang mungkin akan dilakukan dalam bentuk usaha rekonstruksi harus diupayakan melalui kegiatan ijtihad dan merekonstruksi secara dengan cara selalu melihat atau memperhatikan nilai realitas sebagai pola penafsiran antara agama, akal, dan tradisi dapat berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Karya Muhammad Abduh yang berjudul Tafsir, yang merupakan salah satu contoh penafsiran yang tidak hanya menekankan bahasanya tetapi juga menekankan realitas universal sebagai asbabun nuzul ayat.
Contohnya ketika beliau menafsirkan surat Al-Lail ayat 15 dan 17, dan inti dari asbabun nuzul ayat tersebut ditujukan kepada Umayyah dan Abu Bakar As-Siddiq saja. Akan tetapi Muhammad Abduh juga menafsirkan ayat tersebut secara universal tanpa ada pengkhususan terhadap tokoh sejarah yang dituju oleh teks. Kritik Fazlur Rahman terhadap model penafsiran oleh ulama klasik adalah kurang memberikan perhatian kepada sejarah dan terlalu menekankan pada kajian teks atau harfiah. Kritik tersebut yakni yang pertama adalah kurang memperhatikan unsur secara makro. Yang kedua adalah terlalu tekstual dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah adanya pemahaman yang terpotong terhadap pemahaman Al-Quran, padahal ayat Al-Quran adalah merupakan satu kesatuan yang utuh. Kegunaan asbabun nuzul. Asbabun nuzul memiliki kegunaan yang penting dalam menginterpretasikan ayat Al-Quran. Pengetahuan mengenai asbabun nuzul menjadi salah satu analisis berarti dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Berikut adalah kegunaan asbabun nuzul. Yang pertama, memperjelas pemahaman tentang proses penetapan hukum. Mengenali asbabun nuzul dapat memperjelas pemahaman kita akan proses penetapan hukum. Maksudnya adalah bahwa bunyi yang ditetapkan oleh suatu ayat akan lebih gampang dicerna bila didahului dengan pemahaman asbabun nuzul ayat yang berhubungan. Ahmad von Denver menerangkan bahwa pemahaman tentang asbabun nuzul akan mendukung seseorang menguasai konteks diturunkannya sebuah ayat, serta memberi penjelasan tentang keterkaitan sebuah firman. Hal ini berarti bahwa dengan mengerti asbabun nuzul, maka akan menjadi instrumen dalam mengerjakan penafsiran dan pemikiran tentang bagaimana menerapkan sebuah firman itu dalam posisi yang berbeda. Yang kedua, yaitu melihat pengkhususan hukum. Asbabun nuzul sangat berfungsi dalam melihat pengkhususan hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa ayat hukum mempunyai sebab-sebab khusus tertentu yang mendasarinya. Hal yang seperti itu menjadikan asbabun nuzul mutlak dibutuhkan dalam mengetahui arti hukum dari suatu ayat, terlebih bagi golongan ulama tafsir yang berpatokan pada kaidah. Dengan demikian maka jelas bahwa pengetahuan asbabun nuzul bermanfaat sebagai pemandu dalam mengetahui implikasi hukum yang tercantum dalam suatu ayat. Yang ketiga yaitu menjadi pegangan dalam menolak adanya hasr di dalam ayat. Asbabun nuzul bisa menjadi dasar dalam menolak adanya penyekatan di dalam ayat yang secara lahiriah seolah-olah terdapat muatan hasr. Untuk menolak adanya hasr, maka dibutuhkan pemahaman tentang asbabun nuzul. Yang keempat, yaitu digunakan untuk menafsirkan suatu ayat. Keadaan turunnya ayat merupakan estimasi esensial dalam ilmu Al-Quran, sehingga akan makin mudah mengetahui maksud ayat suci. Tanpa asbabun nuzul, maka pengetahuan atas ayat rawan terjelat dalam pemahaman yang berlawanan dengan sejarah. Yang kelima, yaitu membantu mengetahui status suatu ayat. Asbabun nuzul dapat menunjang seseorang dalam memahami apakah suatu ayat itu berfungsi khusus atau umum, juga dalam hal apa ayat itu harus dipakai. Yang keenam, yaitu mempermudah dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Asbabun nuzul dapat memudahkan seseorang dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Sebab kontak antara sebab dan musabab hukum, kejadian dan pelaku, era dan tempatnya, dan semua itu adalah bentuk dari aspek-aspek yang akan menyebabkan konsistennya juga tergambarnya sesuatu dalam memori. Dan yang terakhir yaitu mengetahui sejarah pada zaman Nabi. Dalam hubungannya dengan sejarah, asbabun nuzul sendiri adalah salah satu unsur yang tidak terpisahkan dari sejarah Nabi. Asbabun nuzul pada kondisi tertentu adalah kisah tentang keadaan pada zaman Nabi dan pertumbuhan masyarakat Islam. Dengan menggabungkan asbabun nuzul sebagai bukti sejarah dengan informasi-informasi yang tercantum dalam Al-Quran, maka akan mempermudah mengetahui hikmah suatu ayat. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman yang mempresentasikan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.